waktu itu gue kayak jam 1:30 malam gitu. Pas banget memang lagi saat itu rawan begal. Karena gue dia harus pulang. Ya udah kira gue pulang kan di jam segitu gue paksain. Nah di saat itu tuh gue lagi jalan naik motor, lagi bawa motor sendiri, bener sendiri pakai helm. Saat itu gue helmnya full face lagi kebetulan. Harusnya kan itu lebih kedap. Tiba-tiba tuh, jadi gue kayak bingung. Padahal gue udah sering lewat jalan situ tuh, terus kayak ada perduaan yang satu mau ke arah UIN gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang kayak belok kanan. Ngebisikin ke lu. Iya, gue pikirnya tuh kayak suara dalam kepala kan gitu, sering kayak naik motor kalau lagi bengong kan suka ngobrol sendiri sama kepala lagi kan. Gue belok kanan bener. Jadi gue nyasar dan kalau nggak salah tuh mau ke arah, gue lupa ke arah Tangsel lagi. Jadi gue balik ke arah Tangsel lagi, harusnya gue ke arah Jakarta gitu. Iya. Terus jadi kayak tadi kenapa gue disuruh belok kanan kayak gitu. Nah itu tuh gue ngalamin tuh bener-bener kayak nyata kayak belok kanan gitu. Iya kayak suara dalam otaknya kayak kita lagi ngobrol sama diri sendiri. Tapi itu beneran di kuping gue denger kan kok suara di dalam otak kan. Iya beda lah, ngerasa beda. Udah iya kayak gitu tuh. Kayak ini gak sih orang-orang yang naik gunung suka di sasar-sasari mungkin kayak gitu ada tuh. Gitu juga kali. Jadi intuisinya kayak diarahin belok mana gitu. Iya. Jadi balik lagi ke tempat itu. Nah iya makanya kan gue dari Tangsel mau pulang ke arah Jakarta, terus udah gitu kondisi jalan tuh lebih sepi. Bener kayak jalan kampung terus. Iya. Kok gue dan beberapa waktu maksudnya selang berapa lama lagi tuh gue lewat situ lagi. Dan itu tuh pokoknya tembusnya tuh ke arah BSD. Dan gue baru waktu itu gue nyasar tuh ke sini gitu. Gue pernah lewatin nih kayak gitu. Dan gak disengaja, ditambah lagi lo sebenarnya udah berkali-kali lewat situ, harusnya aman. Iya, harusnya apal. Tiba-tiba gue belok kanan, terus balik ke Tangsel lagi tuh udah aneh banget sih. Tadi kan kita udah lumayan bahas banyak lah ya, dari mulai suara, terus kayak nyapu juga, terus ada bisikan gitu-gitu. Bahkan hembusan nafas juga tadi udah kita bahas. Dan ini mungkin ada yang lebih familiar, mungkin global people juga pernah ngalamin mungkin salah satunya. Jadi ada salah satu bunyi-bunyian yang munculnya dari atas atap. Jadi itu bisa kayak lemparan pasir. Santet juga tuh. Biasanya santet, ledakan kalau santet gitu-gitu. Nah biasanya nggak di rumah aja sih sebenarnya. Kayak gue waktu itu pernah di kampung gue. Jadi kan di setiap kampung tuh ada pos ronda lah ya. Pos ronda yang ada atapnya gitu kan. Jadi kayak biasa nongkrong malam-malam kayak lagi begadang ngerondain kampung itu. Nah terus di tengah-tengah obrolan tuh kita kayak biasa aja gitu, nggak kejadian apa-apa. Biasanya kan orang kalau mau ada hal-hal yang begitu tuh ada firasat atau apalah gitu, ada hawa nggak enak. Itu tuh kayak biasa aja. Terus tiba-tiba temen gue lagi main di situ, ngobrol di situ, tiba-tiba ada suara yang kayak ngelempar pasir dari atasnya itu. Jadi otomatis tapi nggak yang kayak dicecerin gitu loh. Jadi kayak dilempar set kayak gitu. Nah terus udah tuh ceritanya sebenarnya kita kayaknya malam ini bubar aja. Nah di perjalanan pulang temen gue ini kena lagi. Jadi itu tuh di pohon jadinya. Di pohon rambutan. Jadi dia lagi lewat ngobrol sama temennya berdua. Terus lagi lewat pohon yang itu tuh emang kita tuh sering bilangnya pohon lumayan angker rambutan itu. Karena pas tikungan di jalan kampung itu dan ada pas tikungannya pohonnya gitu. Jadi setelah kejadian di pos ronda, jadi dia tuh lewat jalan itu bawa balik. Pas setelah lewat di bawah pohonnya itu ada lagi tuh suara tapi itu pasirnya ada nyata. Pasir ada. Dan suara terus kejatuhan pasirnya. Ya otomatis ya udahlah nyari aman aja, cabut aja langsung kabur ke rumah masing-masing gitu. Iya biasanya kalau suara di atap gitu tuh identiknya dengan kayak santet. Santet benar. Kayak misal gini, bukan santet juga sih. Kayak misal lu punya pegangan, terus lu kayak mau diserang gitu di rumah lu, mereka gantung di atap. Makanya berisik ya. Dan memang yang setahu gua, memang tempatnya tinggal jin di rumah itu memang di atas plafon itu. Di loteng gitu ya? Iya kan lembab ada selah ya. tergenteng sebelum plafon kan ada selahnya tuh di situ. Mereka memang tinggalnya. Oke. Itu kalau soal bobunyian kayak gitu sih lumayan sering lah. Lumayan sering. Karena kan kamar gue di atas, jadi bakal ngerasain banget. Pun tepat di bawah, di atas gue tuh tepat gudang. Jadi kalau ada bunyi gitu ya gue anggapnya tikus aja. Tikus kok kucing aja udah.
kayak bunyi jatuh buk kenceng, sering banget kayak gitu. Sering banget kayak gitu, tapi akhirnya nih kucing udah nih kebiasaan nih malam-malam kayak gitu. Positifin aja ya. Iya, karena lumayan rasional juga. Iya benar. Tapi kali ini ada global people yang katanya punya pengalaman horor ya. Tapi gak tahu nih horornya berhubungan dengan bebunyian, suara ataupun pengalaman horor lainnya ya. Di sini sudah ada Flo. Ya. Selamat malam Flo. Selamat malam. Pengalaman lo sebenarnya apa Flo? Pengalaman horor yang pernah lo alamin, coba Flo. Aku baru kali ini ngalamin, nggak baru ini maksudnya, pertama kali ngalamin pengalaman horor itu ketindihan. Oke. Oh, ketindihan, oke. Ya. Itu kejadian udah lama banget pas akhir 2022, pas aku masih awal kuliah lah. Di kosan. Itu masa liburan, jadi anak-anak kosan tuh pada balik. Cuma aku stay di sana karena masih ada urusan lah. Terus waktu itu aku pulangnya cukup malam karena ada urusan di luar. Yang biasanya harusnya kan mandi dulu ya, bersih-bersih. Minimal cuci tangan, cuci kaki. Tapi karena aku capek banget, aku skip, aku langsung tidur. Oke. Terus tiba-tiba ada kejadian di jam 3 pagian. Itu pertama aku ngerasa di leher itu kayak ada yang jalan. Di leher ada yang jalan? Iya, jadi kalau kayak punya kucing itu kayak kucing nempel di leher gitu loh. Aku udah sadar tapi nggak bisa buka mata. Jadi kayak cuma bisa, aduh apa nih? Mau positive thinking lah, doa sambil doa kayak, aduh apalah ini gitu kan. Terus aku baru nyadar aku posisinya terlentang ternyata. Ngadep ke atas ya. Ngadep ke atas. Terus pas aku mau coba buka mata, nggak bisa. Dan badannya getar kayak panas, getar. Pokoknya aku bener-bener berusaha buka mata tapi nggak bisa. Makanya aku tuh kayak cuma bisa nyebut doa doang dalam hati. Kayak lama banget, 2 menitan ada. Akhirnya pas buka mata ada sosoknya. Ada sosoknya? Aku ngeliat. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya kayak tuyul tapi gelap banget. Oh, hitam berarti ya? Iya, hitam banget. Dan dia senyum. Waduh, ini. Tapi posisinya masih yang setengah buka mata gitu. Iya. Dia masih samar-samar gitu ya. Lagi kayak ngeliat ke bawah aku. Jadi di atas aku, di atas. Tapi itu kejadiannya berulang nggak, Flo? Apa cuman kali itu aja? Kali itu aja. Terus karena masih ada, aku coba gerakin badan. Udah nih, berhasil aku langsung duduk doang. Gak berani ngapa-ngapain. Tapi si makhluknya itu udah gak ada, udah hilang tuh. Udah gak ada. Dan ini bahkan lebih serem dari yang gua ketindihan, Do. Iya, kalau gua kan cuman kayak bayangan hitam doang terus kayak nyekek dan lain-lain. Kalau ini kan sampai senyum tuh udah horor banget sih menurut gua. Iya, lo bisa ngeliat creepy, ya. Terus ngelihatnya dia benar-benar lagi senyum lagi kan. Lo kalau deskripsiin kan kalau senyum berarti lo ngelihat mungkin sebagian mukanya tuh. Nah, mukanya kayak gimana tuh? Karena cuma setengah buka mata ya Kak. Itu bener-bener kayak tuyul yang gelap banget. Senyumnya mukanya berantakan gitu sih. Kayak berantakan. Oke, ini detail sih ya dibanding sosoknya tuh anak kecil gitu Flo, lu lihat. Iya, bener-bener anak kecil gelap. Nah, itu dia dari sekian banyak cerita ketindihan. Ini mungkin kalau dari segi muka yang paling detail ya? Detail, iya kayaknya ini. Soalnya biasanya tuh kayak ngebentuk tapi bayangan doang gitu. Apalagi kalau ini sampai senyum tuh udah lumayan detail kan. Entah itu biasanya orang-orang yang ketindihan tuh kayak ngelihatnya cuman ukuran. Iya, benar. Ya kayak gitulah dari ukuran bentuknya. Nah, ini sampai senyum sih detail banget sih. It's a ghost global horror story.